Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kisah Wali Paiti. Wali Paiti episode ke-8. Bertemu Nabi Khidir. Wali Paiti menyusuri jalan, pergi tanpa arah dan tujuan. Dia hanya berjalan dan berjalan, lupa akan makan dan minum. Wali Paiti pengen menghindari orang-orang yang mulai tahu kedudukannya. Mulai banyak orang sekarang yang memanggilnya Gus, memanggilnya Kiai, bahkan ada yang terang-terangan memanggilnya Sang Wali. Kehidupan Wali Paiti sekarang tampak ramai. Ada saja orang yang memerlukan bantuannya. Soal jodoh, soal penglaris, dan ada juga yang hanya minta barokah doa. Dan yang paling berat, ada yang minta diakui murid. Wali Paiti merasa terusik. Dia kepingin merasakan kehidupannya yang dulu. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai penjual minyak wangi dengan pengajar alif-alifan di musola kecilnya. Dan sekarang banyak orang yang berlomba-lomba ingin membangun musolanya. Wali Paiti pengen menghindari itu semua. Dia jenuh akan semua pujian yang dialamatkan pada dirinya. Lebih-lebih akan datangnya malaikat yang mengunjunginya baru-baru ini. Wali Paiti mulai memasuki hutan belantara. Dia berjalan terus dan berhenti ketika dia melihat di depannya ada sungai. Dia mendekati bibir sungai, dilihatnya airnya begitu jernih. Dia menunduk dan mulai membasuh tangan dan mukanya. Lalu Wali Paiti memperbaharui wudunya, karena Wali Paiti diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu dalam keadaan suci atau punya wudu, atau bahasa ngaji sak paran-parannya daimul wudu. Setelah wudu, Wali Paiti baru sadar kalau ada orang yang agak jauh di sampingnya. Orang itu sedang memancing. Wali Paiti mendekati orang itu. Dia merasa orang itu bukan orang sembarangan dengan melihat wajahnya. Dan tiba-tiba saja hati Wali Paiti semakin tentram ketika melihat orang ini. Wali Paiti mau mengucapkan salam, tetapi kedahuluan orang tersebut. Assalamualaikum Kang Paiti, ucap orang itu. Waalaikumsalam, kalau boleh tahu siapakah Anda? Tanya Wali Paiti keheranan. Untuk saat ini namaku Sukron Fahmi, jawab orang itu. Wali Paiti terdiam. Dia hanya menunduk memikirkan jawaban orang tersebut. Dan tiba-tiba saja sikap Wali Paiti berubah dengan sendirinya tanpa ia sadari. Wali Paiti bersikap seakan menghadapi gurunya. Kang Paiti, sampean tidak seharusnya menghindari semua itu. Pujian-pujian itu adalah ujian buatmu. Pujian yang berupa pujian itu lebih berat dari penghinaan. Allah mau meningkatkan derajat sampean, ucap orang itu. Wali Paiti semakin menunduk. Ternyata orang yang sedang memancing ini tahu akan keadaan dirinya. Kang Paiti, dengan menghindari pujian-pujian itu, sama saja sampean menafikan kekuatan Allah, karena sampean merasa tidak mampu. Padahal
Allah lah yang memberi kekuatan itu. Kata orang itu lagi, Wali Paiti hanya bisa diam dan semakin menunduk. Air mata mulai meleleh dari matanya. Ingat, la haula wala quwwata illa billah. Merasa mampu dan merasa tidak mampu itu tidak boleh. Itu sudah syirik khafi bagi orang setingkat sampean. Karena Allah yang memberi kekuatan, Allah meliputi segalanya. Lanjut orang itu. Wali Paiti menangis sesegukan. Dia yakin orang yang di depannya adalah Nabiyullah Khidir. Dia ingin bersalaman dengannya untuk memastikannya. Setelah menangisnya agak reda, Wali Paiti mengangkat wajahnya dan mau bersalaman dengan orang itu. Tapi orang yang mengaku bernama Sukron Fahmi sudah hilang dari hadapannya. Setelah bertemu sosok yang mengaku bernama Sukron Fahmi, Wali Paiti masih terdiam dalam duduknya. Masih terngiang-ngiang ucapan sosok misterius itu yang menggugah jiwanya itu. Wali Paiti berdiri membersihkan tempat duduknya dan mulai melaksanakan sholat. Setelah salam, Wali Paiti berdiri lagi dan melakukan sholat lagi. Begitu terus sampai malam, kira-kira sekitar jam 9 malam. Wali Paiti berhenti dan melanjutkan dengan melakukan wirid. Dia duduk bersila, memusatkan pikirannya, membuang jauh-jauh pikiran-pikiran tentang dunia, menggerakkan hatinya untuk berzikir sir. Dan entah berapa lama hal ini terjadi. Dan kemudian Wali Paiti merasakan alam di sekitarnya begitu hampa. Tidak ada suara, semua yang berada di sekitarnya jadi hitam gelap gulita. Wali Paiti seakan menjadi udara yang hampa dan bergerak mengitari alam yang hitam pekat ini. Setelah berkeliling, tampak di depannya ada dua sosok manusia yang sedang duduk seperti duduknya orang tahiyat, dan berdiri di samping keduanya sosok berjubah putih yang bercahaya. Lamat-lamat Wali Paiti mengenali salah satu sosok yang duduk di depannya tersebut. Tidak salah lagi, beliau adalah Imam Al-Ghazali, mujtahid Islam, batin Wali Paiti. Lalu Wali Paiti melihat sosok baju buta itu maju ke depan dan berkata kepada sesuatu yang di depannya, sesuatu yang tidak terlihat, "Gusti, bagaimana menurut jenengan terhadap kedua kekasihmu ini, yakni Nabi Musa dan Al-Ghazali?" tanya sosok putih itu. Lalu ada suara yang mengatakan, "Musa dengan izinku bisa menghidupkan orang yang telah mati, tapi aku lebih suka terhadap Al-Ghazali, karena dia dengan izinku pula bisa menghidupkan hati hamba-hambaku yang telah mati, banyak menghilangkan kebodohan dan membuka jalan buat hamba-hambaku untuk lebih mengenalku." Lalu ketiga sosok itu samar-samar hilang dari pandangan Wali Paiti. Lalu lamat-lamat terdengar adzan subuh. Sedikit demi sedikit alam mulai terlihat kembali. Setelah sholat, Wali Paiti bangkit dan kembali pulang. Selanjutnya, kisah Wali Paiti episode ke-9 berjoget di Taman Surga.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.